Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB MDC Karawang. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menyapa setiap kita dimanapun kita berada, di dalam rumah, di pekerjaan kita atau di perjalanan. Saya ingin berkata shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Seperti yang saya pernah utarakan bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita akan membahas apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan maka ia akan tetap berbuah. Dia akan tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan dia akan tetap berbuah pada musimnya, dan dikatakan daunnya tidak akan layu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan boleh mengerti kehendak-Mu, isi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang pertama ini saya ingin memberi judul fotosintesis, di mana setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus menghasilkan makanan, dia harus mengolah makanan yang dia terima dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin mereview sedikit bahwa daun yang dikatakan oleh Mazmur 1 ayat ketiga ini, bahwa kalau kita melihat daun, maka salah satu fungsi dari daun yaitu dia akan berfotosintesis atau mengolah makanan yang dia dapat dari sinar matahari. Daun itu akan mengolah sinar matahari itu, dan dia akan mengolah sinar matahari dengan air untuk menjadi makanan daripada tumbuh-tumbuhan atau pohon tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah hal itu juga mencerminkan kehidupan rohani kita, bahwa setiap kita harus memiliki makanan-makanan rohani supaya kita tetap kuat dan tetap bugar. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita merasakan hidup kita ini sedang kekeringan, atau merasakan hidup kita ini sepertinya merasa kekosongan, saudara perlu mengetahuinya bahwa setiap manusia memiliki ruang khusus, dan ruang khusus itu hanya bisa ditempati oleh firman Allah atau Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini saya ingin memberitakan kabar baik, saya ingin memberitakan roh Allah. Saya ingin memberitakan Alkitab ini, di mana Alkitab ini adalah hembusan Allah itu sendiri. Mungkin mungkin beberapa lama di belakang kita melihat Alkitab ini sebagai buku biasa, atau kita hanya melihat Alkitab ini hanya sebagai tulisan yang berwarna hitam atau berwarna merah yang tertuang di selembar atau ratusan lembar kertas saja. Tetapi pada saat hari ini saya akan memberitakan bahwa Alkitab yang sedang kita pegang ini, Alkitab yang sedang kita baca ini, dia bukan hanya sekedar buku, dia bukan hanya sekedar tulisan yang berwarna hitam atau merah yang tertuang di kertas, tetapi dia adalah hembusan Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang perlu kita ketahui tentang Alkitab ini, di mana Alkitab ini dapat menjadi sumber makanan kita, sumber kehidupan kita, seperti sebuah daun, seperti daun yang berfotosintesis. Maka kehidupan kita pun harus menghasilkan makanan,
mengelola makanan, yaitu firman Allah, untuk menjadi sumber hidup kita ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memiliki tubuh ini, di mana tubuh ini harus diberi makanan secara jasmani, atau seringkali kita beri makan seperti nasi, entah itu telur atau hal yang lainnya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ada yang lebih penting daripada hal itu, yaitu makanan rohani, di mana setiap kita ini sebenarnya makhluk rohani, di mana ketika Allah membentuk Adam itu dibentuk dari tanah liat, maka ketika selesai dibentuk dari tanah liat, Tuhan Allah menghembuskan roh kepada manusia itu, sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk rohani, sehingga kalau rohani itu tidak diberi makan, maka sesungguhnya dia sedang mengalami kematian secara rohani, Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui apa sebenarnya firman Tuhan itu. Bagaimana firman Tuhan itu dapat memberi makan kepada hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan itu, yang pertama, dia adalah hembusan Allah itu sendiri. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah ini bukan sekedar tulisan, bukan sekedar buku pengetahuan, bukan sekedar seperti majalah atau koran. Tetapi Alkitab ini, firman Allah ini, dia adalah hembusan atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Hal yang pertama yang harus kita ketahui untuk menjadikan firman Allah itu menjadi makan rohani, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa firman Allah itu adalah hembusan Allah itu sendiri. Bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar catatan-catatan, bukan Bapak Ibu. Tetapi Alkitab yang sementara kita baca ini, Alkitab yang sementara kita pegang ini, dia adalah perkataan Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa itu adalah Allah sendiri, maka respon kita pun akan berubah. Kita tidak akan biasa-biasa saja ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak akan merasakan biasa-biasa saja ketika kita seperti kita hanya membaca koran, tetapi kita sedang berjumpa dengan Allah. Ketika kita berjumpa dengan Allah, maka kita akan menaruh hormat ketika kita membaca Alkitab atau firman Tuhan Allah itu sendiri. Nah, hal yang kedua adalah bahwa firman Allah adalah makanan hayat kita atau makanan kehidupan kita, sebagai makanan kita sehari-hari, sebagai sumber hidup kita. Hal ini dituliskan di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada makanan lain yang harus aku makan.
yaitu untuk mendengarkan dan melakukan firman Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan kita teladan, memberikan kita contoh kepada setiap kita, bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani perut kita ini, tetapi Yesus berkata, "Hei, ada makanan lain yang harus aku makan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapakku di surga." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Allah ini mengandung janji dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman itu, sesungguhnya kita sedang memberi makan kepada tubuh kita ini, kepada hidup kita ini. Kita memberikan, mensuplai makanan kepada hidup kita ini. Seperti yang Yesus lakukan ketika Yesus melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus mendengarkan kehendak Tuhan, maka dikatakan dia sedang makan. Dia sedang merasakan makanan rohani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya mementingkan makanan secara jasmani, lalu kita menyingkirkan makanan secara rohani? Seharusnya tidak, karena Yesus pun tidak melakukan hal itu. Tetapi Yesus sangat mementingkan makanan rohani, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan, membaca firman Tuhan ini, maka kita akan bisa memberi makan kehidupan rohani kita. Maka kita akan disegarkan, Bapak Ibu. Maka kehidupan kita ini akan menjadi segar. Pikiran kita akan menjadi segar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan juga, Bapak Ibu, seperti air yang mengalir dalam hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan membersihkan. Dia akan membersihkan pikiran kita. Dia akan memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Untuk memberi makan makanan yang baik, nutrisi yang baik. Sehingga yang ketiga, bahwa firman Tuhan Allah itu juga merupakan seperti susu rohani yang memberi kita nutrisi. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Dikatakan, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, bahwa firman Allah bagaikan susu rohani yang akan memenuhi dan memberi nutrisi kesehatan bagi tubuh kita. Ya, firman Allah akan memberikan kita segala kebaikannya bagi kita. Kalau firman Tuhan Allah senantiasa memenuhi hidup kita, maka kita akan bertumbuh dewasa dengan sehat. Kalau firman Allah memenuhi hidup kita, kita setiap hari meminum susu rohani itu, maka kehidupan kita adalah kehidupan rohani yang sehat, yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Petrus berkata bahwa firman Allah itu, bahwa setiap kita harus seperti bayi yang merindukan air susu yang murni. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, itu bagaikan kita sedang merindukan air susu murni seperti seorang bayi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat yang selanjutnya adalah firman Allah adalah merupakan Allah itu sendiri. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa firman Allah itu adalah
Allah itu sendiri. Mari kita membacanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hal yang keempat yang perlu kita ketahui, bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, respon kita pun akan berbeda, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan seperti koran, maka kita akan biasa-biasa saja membaca firman Tuhan itu. Kalau kita membaca firman Tuhan seperti buku matematika, maka kita membaca firman Tuhan seperti buku matematika yang kita harus mencernanya dengan logika saja. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa firman Allah ini adalah firman yang dituliskan oleh Allah atau dihembuskan oleh Allah, di mana Allah adalah roh adanya. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak hanya bisa mencernanya dengan akal logika kita. Saya katakan sekali lagi, firman Tuhan tidak hanya bisa dicerna oleh akal logika kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman Allah adalah dihembusi oleh roh Allah. Dengan demikian, ketika kita membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, roh Allah biar menyinari hidup kita, menyinari pikiran kita, agar kita mengerti, agar kita paham apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman Tuhan Allah ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan ingin kita juga membaca dengan akal pikiran, tetapi kita tidak hanya dapat mengandalkan akal pikiran kita. Kita perlu roh Allah untuk menyatakan apa maksud Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sementara kita membaca firman Tuhan, bayangkan Allah itu sendiri. Bayangkan Allah itu sedang berbicara kepada kita. Bayangkan Allah sedang berhadapan dengan kita. Bayangkan Allah sedang berbicara kepada kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin di antara kita masih mengalami surat menyurat ketika kita berpacaran dulu dengan istri kita, atau sedang berpacaran dengan pacar saudara mungkin. Ketika kita membaca surat itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu atau saudara-saudari tidak membacanya selintas saja, atau membacanya dengan seadanya, sekadarnya. Saya kira tidak. Saya jamin tidak. Kenapa? Karena yang menulis itu adalah orang yang spesial di mata saudara. Benar? Tetapi kalau yang menulisnya itu hanya seorang biasa atau teman, ya mungkin saudara dapat membacanya ya biasa saja, sekadarnya atau seadanya. Tetapi beda apabila kita tahu yang menulis ini adalah seorang yang spesial di mata kita, maka kita tidak akan membacanya dengan biasa-biasa. Kita akan mencermatinya. Kita akan menaruh perasaan kita kepada surat itu. Dan kita akan membayangkan wajah orang yang kita kasihi. Benar atau tidak? Benar. Seperti hal itu juga ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita sedang membaca surat kasih Allah kepada hidup kita. Tuhan memberikan surat kasih Allah, kehendak Tuhan dan janji-janjinya itu dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, renungkan Allah, cermati kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahwa bayangkan Dia sedang berbicara dengan kita. Orang atau pribadi yang spesial itu, pribadi yang sangat mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita, sedang menuliskan surat bagi kita. Dan kita membaca surat itu, tentu kita akan memberikan respon yang berbeda, bukan? Nah, demikian juga Bapak Ibu, bahwa firman Allah ini adalah Allah itu sendiri.
Kalau kita meyakini hal itu, maka kita juga akan memberikan respon yang berbeda ketika kita membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, bahwa firman Allah itu akan mengajar kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan kepandaian kepada kita, memberikan kebijaksanaan dan pertimbangan kepada kita. Apalagi setiap orang-orang yang masih muda, yang membutuhkan hikmat, kebijaksanaan, saya sangat menganjurkan baca firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang ada dalam pergumulan, saudara-saudara ada dalam persimpangan jalan apa yang sedang harus Anda lakukan, saya mengatakan berdoa, baca firman Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Amsal 1 ayatnya yang pertama sampai keempat, dikatakan seperti demikian. Di dalam Amsal 1 ayatnya yang pertama sampai keempat dikatakan, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Yaitu untuk memberikan kita hikmat, mengajar kita, menyatakan apa yang salah dalam hidup kita, serta memperbaikinya. Hal yang kedua, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Yaitu untuk merawat kehidupan kita. Seperti yang saya sudah utarakan, bahwa firman Allah seperti air yang mengalir, seperti air mengalir di sungai. Kalau air yang mengalir itu, dia akan membersihkan kotoran-kotoran. Air yang mengalir itu akan membersihkan dan menguras hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Tentu mungkin belum semuanya bersih, tetapi apabila kita setiap hari membersihkan diri kita, setiap hari memasukkan firman Tuhan kepada hidup, pikiran, hati kita, maka hari lepas hari kita akan semakin baik, semakin lebih sempurna di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal selanjutnya Bapak Ibu yang saya ingin bagikan kepada setiap kita, bagaimana kita dapat mencerna dan menjadikan firman Allah itu menjadi makanan rohani kita. Bagaimana? Hal yang pertama adalah yang ingin saya bagikan, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-103, bahwa firman Allah itu harus kita cerna, Bapak Ibu. Nah, kalau orang yang sedang mencerna berbeda dengan orang yang menelan. Kalau menelan, dia masukkan makanan ke dalam mulut lalu dimasukkan langsung. Tetapi kalau mencerna berbeda. Dimasukkan makanan ke dalam mulut, maka dia akan menggigit, dia akan mencerna, dia akan menghaluskan. Dihaluskan sehingga dia dapat menelannya. Nah, Bapak Ibu, seperti demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita baca selintas saja, tapi kita boleh mengerti apa maksud Tuhan. Kita coba baca berkali-kali, seperti kita membaca surat cinta pada waktu dahulu. Baca berkali-kali apa maksud Tuhan, apa janji Tuhan, dan apa kebaikan Tuhan yang terkandung di dalam. Mencernanya, serta kita merasakan, menaruh perasaan di dalam Alkitab tersebut. Menaruh perasaan kita di dalam setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam firman Tuhan. Menaruh perasaan,
bukan hanya sekedar menaruh pikiran, tetapi juga menaruh perasaan kita ke dalam firman Tuhan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus menikmatinya. Seperti kita mau makan makanan, kita bukan hanya sekedar mengunyah, tapi kita dapat merasakan apa rasanya. Entah itu manis, asam, pahit, atau asin. Kita juga dapat merasakan firman Tuhan. Ketika kita membaca, kita menaruh perasaan, kita dapat merasakan perkataan-perkataan Allah di dalamnya. Bagaimana ketika Tuhan Allah secara tegas, secara gamblang, secara sungguh-sungguh, apa yang Tuhan katakan? Bagaimana rasanya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mencerna firman Tuhan Allah ini dengan sungguh-sungguh, merenungkannya siang dan malam, maka saya yakin dan percaya firman Allah ini akan menjadi makanan di dalam hidup kita dan memampukan kita untuk menghasilkan buah pada musim. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila firman Tuhan Allah yang sementara dan baru saja saya sampaikan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus boleh menundukkan hati kami membaca surat kasih-Mu, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan diri kami Tuhan. Kami mau mengingat segala kebaikan di kayu salib itu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu saudara-saudari sendiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Pada saat hari ini, kami mau mengingat segala pekerjaan di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh mengingatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengambil roti. Kita mengangkat di sebelah tangan kita. Sementara kita mengangkat roti, saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, melalui roti ini kami mengingat di mana tubuh-Mu itu yang suci, tercabik-cabik untuk memberi kami keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih sehingga hidup kami menjadi milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Bapak Ibu saudara-saudari,
mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, darah-Mu yang suci itu telah tercurah di kayu salib untuk menebus hidup kami. Kami ingin bersyukur ya Tuhan. Perbuatan baik kami tidak akan dapat menutupi segala dosa-dosa kami. Tetapi dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, itu telah menghapuskan segala dosa-dosa kami dan melayakkan dan menyanggupkan hidup kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita minum anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala kebaikan-Mu tidak dapat kami balas ya Tuhan. Tetapi biarlah segala kebaikan-Mu itu ya Tuhan, boleh kami cerminkan di dalam hidup kami masing-masing melalui tindakan kami, melalui sikap dan perbuatan kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu yang sudah menebus hidup kami, membayar kami lunas. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan pengumuman yang berikut ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kuasa Tuhan terus menjamah setiap kita. Bapak Ibu, ibadah online ini sebentar kita akan akhiri, dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kita untuk melakukan firman Allah. Mari kita berdoa penutup dan berkat. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami percaya dimanapun kami berada, di mana kami berada di tempat kami masing-masing, Engkau akan terus bekerja dan menyatakan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Firman Tuhan berkata, apabila setiap kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan setia, dan engkau tidak menyerong ke kanan atau ke kiri, maka ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat ini. Diberkatilah setiap hidup keluargamu, diberkatilah setiap anggota keluargamu, diberkatilah setiap usaha jerih lelahmu, dan kau akan dibuat yang berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah langkah hidupmu, diberkatilah masa depan.
Biarlah Tuhan memberkati setiap hidup kita. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.